Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai subnetting. Nah, di sini saya Laisa Juwita sebagai moderator dan pemateri kedua. Ada rekan-rekan saya juga. Untuk pemateri pertama yaitu Rafid Ramadhani, pemateri ketiga ada Diva Setianandi, pemateri keempat Wilham Rifki Rivaldi, dan pemateri kelima Novidi Nur Ramdaniatri Soliha. Untuk materi pertama, saya persilahkan saja langsung kepada Rafid Ramadhani. Terima kasih kepada saudari Laisa telah menyempatkan waktunya. Nah, jadi kelompok kita itu merencanakan sebuah topologi jaringan yang terdapat 3 buah lab atau 3 buah blok. Begitu rencananya kita. Bisa dilihat pada PowerPoint di layar. Kelompok kita mengkonfigurasikan IP atau menentukan IP yaitu IP kelas C dengan networknya 192.168.10.0 dan bisa dilihat ya TCP IP-nya 10.2 dan default-nya 10.1 seperti itu. Nah, jadi dari ketiga lab tersebut terdapat beberapa jumlah host yang diantaranya pada lab 1 ada 18 host, lab 2 ada 10 host, dan lab 3 ada 60 host. Nah, kenapa tuh ada tanda panah 32, ada 16, ada 64, jadi begini. Nah, si lab pertama misalkan contohnya. Nah, itu kan ada 18 host ya. Nah, boleh di next 18 host. Nah, bisa dilihat pada tabel CIDR ya. Si 18 host kan nggak ada ya. Nggak ada tuh. Nah, jadi kita bulatkan ke yang terdekat, tapi yang terdekatnya yang paling atas, jangan yang kurang. Bisa dilihat ya kan 18 nggak ada. Berarti kita masukkan host ke 32 maksudnya. 32 karena kalau 16 kurang. Nah, itu. Jadi jumlah host 18 T bloknya 32 seperti itu. Nah, lanjut juga ya. Pada lab 2 10 tuh ya bisa lihat ya jumlah hostnya. Nah, blok subnetnya yaitu 16 karena dilihat pada tabel CIDR si 10 itu masuknya ke 16 karena kalau 8 kurang gitu. Jadi kita bulatkan yang terdekat ke yang atas. Begitupun pula pada lab 3 yang berjumlah 60 host. 60 host itu masuk ke tabel CIDR-nya 64 seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi subnetting pada Cisco Packet Tracer. Oke, kita lanjut. Sekarang pada tampilan di layar sudah terbuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan topologi seperti ini yang sesuai dengan pada PowerPoint tadi ya. Nah, bisa dilihat ya ada lab 1, lab 2 dan juga lab 3. Nah, terus juga ada 3 PC ya, 3 PC dan juga 3 router. Nah, di sini tuh si lab 1 tuh terdapat 18 host yang berarti kalau di blok subnet kan ada 32. Lalu untuk lab 2 ada 10 host berarti blok subnetnya itu 16. Dan juga ada lab 3 yang berjumlah 60 host berarti blok hostnya atau blok subnetnya berarti 62 seperti itu. Nah, lalu pertama-tama sesuai dengan pola subnetting kita tentukan dulu konfigurasi dari host terbanyak ke yang terkecil. Maka dari itu kita tentukan lab 3 terlebih dahulu, lalu lab 1 juga lab 2. Nah, bisa kita lihat ya lab 3 ini berjumlah 60 dengan bloknya 62. Lalu kita settings di router pertama-tama ya. Nah, di sini tuh tadi saya sudah konekkan gigabit 0/0 kepada host dari lab 3 seperti itu. Maka kita isi di kolom sini
dengan IP address sesuai dengan VLSM ya. Kita coba lihat tabel VLSM-nya. Nah, untuk lab 3 itu si networknya 10.0. Nah, kita masukin gateway-nya. Nah, kenapa masukin gateway? Karena IP router pada node kali ini itu tuh terhubung langsung ke host ke bawah sini nih. Nah, ke bawah sini. Nah, itu berguna sebagai gateway. Jadi seperti sini teh untuk masuk ke lab yang lain melalui gateway ini nih, yang node ini, yang di gigabit 0/0. Maka dari itu kita isi network 192.168.10.1. Nah, itu. Nah, tapi kita tidak memakai subnet mask default. Kenapa? Nah, karena sebenarnya kan kita udah ngitung nih si VLSM-nya dengan melalui cara subnetting dari VLSM. Nah, telah dihitungan juga si subnetnya yaitu /26. Nah, berapa sih nilai dari subnet dari /26 itu subnetnya? Nah, bisa dilihat ya. /26 itu bernilai 192 atau 192. Jadi kita isi subnetnya pada konfigurasi Cisco yaitu 255.25.255.192 seperti itu. Oke, lalu kita lanjut kepada lab yang pertama yaitu lab terbanyak setelah lab 3. Oke, kita ke config, kita sambungkan lagi ke gigabit 0/0 nodenya ya untuk gateway-nya ya dari lab satu ini untuk ke lab yang lain. Nah, bisa dilihat pada tabel VLSM lagi kita masukkan gateway. Nah, untuk lab 1 gateway-nya adalah 10.65. Oke, kita masukkan ya. 192.168.10.65. Oke, kita on kan. Nah, kita juga tidak memakai default gateway, tapi kita memakai default sesuai dengan tabel VLSM-nya. Kan F1 itu /27 ya. Nah, /27 itu nilai subnetnya 224. Maka kita isikan si subnetnya terakhirnya itu .224. Seperti itu. Oke. Nah, lalu kita settings nih si routing terakhir pada lab 2. Config gigabit 0/0 lagi untuk gateway-nya ya. Bisa kita lihat pada lab 2 gateway-nya itu 97. Kita isikan 97 192.168.10.97. Nah, berapa sih gateway-nya? Kita lihat lagi. Nah, dari sini. Pada lab 2 tuh gateway-nya 97 dengan subnet mask 128 dengan nilai 240. Maka kita isikan 240. Seperti itu. Oke. Nah, untuk setting routing sebagai gateway, maaf guys, ini belum di on kan ya. Wait a second. Nah, oke. Lalu setelah routing kepada gateway telah dikonfigurasi, kita lakukan peng-IP-an pada setiap host. Nah, di sini tuh kita bisa menggunakan DHCP juga statik. Nah, tetapi karena sebagai contoh kita bisa gunakan statik saja sebagai simulasi seperti itu. Nah, IP address-nya yaitu 192.168.10. Nah, si IP address bisa kita ambil dari range host. Ingat ya, bisa kita ambil dari range host. Nah, tadi kan kita ini yang di PC1 ya, berarti lab 1. Nah, lab 1 itu range hostnya 65 sampai 94. Berarti kita bisa mengisikan alamat IP dari rentang 65 sampai 94. Seperti itu. Nah, kita di sini coba masukkan berapa ya? 66 saja dah. 66 saja. 192.168.10.66. Nah, untuk subnet masknya pada konfigurasi PC itu secara default karena bawaan PC kepada si routernya jadi default. Nah, untuk default gateway-nya mah kita masukkan yang tadi gateway tiap routing tadi yang gigabit 0/0. Untuk F1 itu nilainya defaultnya 10.65 gitu.
Oke, setelah ini ya, telah dikonfigurasi lab 1, kita lanjut ke lab 2. Oke, nah pada lab 2 kita isikan static IP lagi ya, dengan IP address 192.168.10. Nah untuk lab 2 nih tentang hostnya dari 97 sampai 110. Jadi kita bisa memakai IP yang berada di rentang ini, tapi kita pakai sebagai contoh titik 98 saja. dengan subnet mas default, lalu default gateway-nya sesuai dengan gigabit tadi 192.168.10.97 berarti. Nah seperti itu. Oke, lalu dengan paket terakhir konsepnya sama ya, kita menggunakan static IP 192.168.10. Tadi itu kan yang ini tuh berapa ya, apalagi lab 3 tentang host dari 1 sampai 62 dengan gateway 1, berarti kita gunakan range host dari 1 sampai 62. Kita gunakan 10.2 saja lah, 192.168.10.2 yang ini, lalu nyatu ke 10.1. Oke, untuk pengaturan IP pada PC telah selesai. Nah ini nih untuk gateway dari seberang antar labnya, kita bisa atur di switch lagi guys. Nah untuk lab 1 bisa kita lihat ya pengaturannya, routing. Nah di sini di routing, di bagian routing dengan fitur static. Nah di sini jadi kita untuk mengatur jembatan antara lab-lab supaya biar terhubung gitu. Nah kita masukkan network ke alamat IP yang akan dituju, ke alamat lab yang akan dituju. Nah misalkan di sini dari lab 1 ya kita ngaturnya. Nah untuk lab 2 nih kita atur alamat IP 192.168.10. Ini tuh kan tadi yang lab 2 tuh slash si ini ya, si apanya, si networknya slash 0 slash 96 networknya slash 96, sorry lab 2 96. Nah, untuk masnya sendiri kita gunakan mas pada apa sih si tujuan networknya. Nah kan si lab 2 tuh 96 ya, dengan apa sih network dengan network 96. Nah dengan apa ya, dengan biner 28. Nah maka si 28 tuh bernilai 240. Kita ketikkan di sini 240. Lalu dengan next hop tuh dengan apa ya, dengan yang ini nih, yang tadi nih, si pengaturan untuk ke gigabit satunya seperti itu. Nah ini belum diatur ya, belum diatur, kita atur dulu ya, maaf guys. Nah jadi untuk gigabit 0/1 ini kita bisa gunakan routing dulu ya, maaf ya, jangan lupa static, kita ke routing dulu. Nah ini kan bisa dilihat ya ada VLSM routing 1, routing 2, routing 3. Nah itu tuh digunakan sebagai alamat IP dari tiap-tiap router sebagai gerbangnya. Nah untuk router pertama kita gunakan rentang 113 sampai 114 seperti ini. Masukkan ya 192.168.10. tadi itu router 1 114 kita masukkannya 114. 192.168.10.114. Nah, otomatis si apa ya, subnetnya terubah sendiri karena mengikuti si apa ya, si subnet mas kan si subnetnya berubah sendiri mengikuti si slash dari itunya, dari labnya gitu. Nah lalu pada lab 2 kita setting untuk pengaturan gateway mobilnya 192.168. Kita lihat dulu di sini
untuk router 2 ya, bisa dilihat range host-nya kita masukkan 118 saja. 192.168.10.118. Nah, bisa dilihat ya, subnet mask mengikuti si slash dari pengaturan atau konfigurasi tiap labnya. Oke, lalu kita ke router 3. Router 3 maaf ya, 3 kita setting di gigabit 0/1. Jadi si gigabit 0/1 ini node untuk terhubung ke si switch ini. Jadi ini pakai gigabit 0/1 untuk terhubung ke switch ini. Seperti itu. Nah, kita sikan di sini 192.168.10 titik tentangnya yang tadi, berarti ini router 3 nih. Titik 122. Nah, seperti itu. Kita on-kan dan hasilnya akan saling terhubung, tapi belum bisa connect antar PC. Bisa dilihat ya, si topologi udah semua hijau ya, ini sedang menunggu, tapi ini belum bisa saling terhubung. Kenapa? Karena kita belum melakukan routing statik pada routernya. Nah, jadi di sini ya kita masukkan. Jadi si routing statik ini berguna untuk meneruskan IP ke setiap lab sebagai jembatan itu, untuk bisa saling mengirim data. Nah, kita tujuin ke network ke lab 2 dulu. Nah, lab 2 ini kan si networknya 192.168.10 titik ini ya. Titik 96. Nah, dan mask 255.255.224. Nah, bisa dilihat ya, ini lab 240, sorry 240. Nah, lalu next up tuh yang tadi kita baru atur, yang si node gigabit 0/1 yang menuju si switch yang paling atas. Nah, untuk lab 2 itu tadi kan udah diatur ya untuk routingnya. Lab 2 itu berarti di router 2 tuh ada 118. Kita isikan 192.168.10.118. Nah, seperti itu. Jadi kita saling terhubung aja. Kita add. Nah, udah di add ya. Jadi gini nih, kalau misalkan perumpamannya. Nah, si network ini kita isi network dari lab 2. Lab 2 tuh kan 96 ya networknya. 96 ke atas gitu share rentangnya. Nah, untuk masknya sendiri kita isikan mask dari lab 2 sama. Nah, untuk snapshotnya kita isikan nih si node paling dekat gitu. Si node paling dekat dari lab 1. Yaitu node paling dekat dari lab 1 menuju ke lab 2, yaitu ini node ini yang tadi gigabit 0/1. Berarti ya si next hop-nya 118 seperti itu. Nah, lalu kita lanjut aja, tinggal isi lab ketiga. Nah, lab 3 itu mempunyai network 10.0 dengan mask 192. Nah, lalu next hop-nya kita tujukan pada yang gigabit 1 lagi atau yang di atas routing. Nah, router 3 itu tujuannya IP-nya nih 122, bisa dilihat ya. Lalu kita tinggal add saja. Oke, routing router pertama sudah selesai. Selanjutnya kita routing pada router kedua atau lab 2. Oke, nah kita setik lagi, kita gunain aja si ininya, networknya. Jadi tinggal main barter gitu aja. Kita isikan untuk lab pertama. Lab pertama itu networknya 192.168.10.64 dengan mask 255.255.224. Nah, lalu si networknya sendiri ya, itu tuh ambil yang terdekat ya, yang tadi ya, dari si gigabit 0/1. Berarti si next hop-nya 114. 192.168.10.114 betul. Oke, tinggal kita add. Oke, selesai ya di add. Ini untuk dari router 2 ke router 1 atau dari lab 2 ke lab 1 ya, dengan network 64, dengan max 224, dengan next hop 114.
Lalu kita lanjut dari router 2 atau lab 2 ke router 3 atau lab 3. Nah, lab 3 sendiri mempunyai network 0 yang tadi. Jadi kita tinggal tukar-tukar aja sih kalau misalkan sudah sudah paham. Masnya lab 1 itu 224 dengan next hop tuh tadi 122. Nah, lalu kita add. Oke, selesai router 2. Kita lanjut router 3 ke lab 2, ke router 2, router 3 ke router 1. Begitupun sebaliknya. Setting static. Masuk lagi. Ini dari router 3 ya. Router 3 berarti ke router 1 dulu. Kita isikan 2.68, tik 10, tik 64 tuh. Tab 1 tuh networknya. Dengan mas titik 224. Dengan shop router 1 tuh 192.98 titik 10 titik 114 titik 114. Oke, kita add. Sorry, 4-nya belum keketik. Oke, ini dari router 3 ke router 1. Selanjutnya kita isikan dari router 3 ke router 2. Router 2 tuh sinyalnya 96 dengan subnet 240. Lalu next hopnya router 2 tuh 118. Oke ya, 118. Lalu kita add. Oke, kita add. Nah, untuk routing kita sudah selesai. Saatnya kita mencoba mengirim data dari setiap lab pada topologi ini. Kita coba ya. Nah, untuk pertama kali kita pasti akan mengalami failure. Kenapa? Karena itu merupakan masih progres gitu. Jadi tidak selalu langsung berhasil. Kita coba ya dari lab 1 ke lab 2 untuk kedua kalinya. Masih progres. Kita coba sekali lagi. Nah, alhamdulillah dan akhirnya sukses. Nah, jadi kita itu seperti reboot dulu si data-datanya gitu. Sudah sukses ya, bisa dilihat. Kita coba sekali lagi. Nah, sukses ya. Itu dari lab 1 ke lab 2. Begitupun sebaliknya, kita coba ya. Dari lab 2 ke lab 1. Sukses. Lalu kita lanjut ke lab 1 ke lab 3. Lab 1 ke lab 3. In progress. 1 ke lab 3. Masih in progress. Lalu kita coba untuk ketiga kalinya. Sukses. Bisa dilihat ya, sukses. Kita coba sekali lagi. Dari lab 1 ke lab 3. Sukses, alhamdulillah. Lalu lab 3 ke lab 1. Sukses, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir nih, uji coba terakhir. Untuk lab 2 ke lab 3. In progress. Lab 2 ke lab 3. Successful. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat ya, dengan melakukan subnetting kita bisa melakukan konfigurasi dengan sangat mudah, dengan sangat fleksibel, karena si IP itu dialokasikan setiap lab-labnya itu berbeda-beda. Jadi kita bisa enak gitu untuk mengkonfigurasikan si subnettingnya atau mengkonfigurasikan si IP-nya seperti itu. Kita lanjut kepada presentasi. Nah, oke. Setelah saya mengkonfigurasi kepada Xcode Packet Tracer, lalu kita bisa menentukan VLSM-nya. Jadi seperti ini VLSM-nya. Bisa dilihat ya pada tabel di layar. Terdapat beberapa kolom atau tabel. Di antaranya ada nama LAN, ada network, ada total host, ada jumlah host, ada range host, ada gateway, ada broadcast, dan juga ada subnet yang di antaranya ada biner dan juga desimal. Nah, pertama-tama bagaimana sih cara menentukan atau menghitung dari si tabel VLSM atau variable length subnet mask ini? Jadi gini, kita urutkan dulu dari jumlah host terbanyak ke yang terkecil. Seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, pada topologi sebelumnya, jumlah host terbesar itu ada di lab 3. Lalu lanjut ke lab 1, juga lab 2. Nah, maka dari itu, kita setting VLSM-nya dari host terbesar ke yang terkecil. Nah, oke. Kita lanjut ke konfigurasi networknya. Nah, kita masukkan IP
192.168.10.0 karena itu merupakan IP default dari awal ya. Dari awal kita mengkonfigurasi. Jadi kita masukkan 10.0. Nah, lalu ada total host ini 2 pangkat N. Kenapa bisa 64? Karena dilihat dari tabel CIDR yang ada di bawah, si jumlah host yang tadi di lab 1 berjumlah 60 masuknya ke 64. Seperti itu. Nah, lalu dikurangi 2 pada tabel selanjutnya jumlah host nih, 2 pangkat N dikurangi 2. Jadi 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Seperti itu. Nah, untuk range sendiri atau rentang host, kita tentukan dari network ke jumlah host gitu. Jadi kan network nih 10.0, nah maka si range hostnya lanjut nih 10.1 sampai ke 10.62 dari jumlah hostnya seperti itu. Nah, untuk CGTW sendiri kita ambil dari range host pertama, dari rentang host pertama yaitu 10.1. Untuk broadcast kita melanjutkan dari range host atau rentang host. Jadi kan akhir dari si range host ini 10.62 nih. Nah, jadi si broadcastnya 10.63 seperti itu. Nah, untuk subnetnya biner dan juga desimal kita lihat dari tabel CIDR lagi nih teman-teman. Nah, 64 itu host 64 ya masuknya ke biner atau desimal apa aja sih, ke slash atau subnet apa aja sih. Nah, masuknya itu ke slash 26 juga subnet masnya atau desimalnya 192. Jadi kita masukkan di tabel biner sama desimalnya 126 dan 192 seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya nih ke apa ya, jumlah host terbesar kedua ada lab 1 yang berjumlah bisa dilihat ya 18 host. Nah, jadi sama aja sih konfigurasinya. Kita tinggal melanjutkan dari IP broadcast untuk menentukan network lab 1. Tadi kan si broadcastnya 63 nih. Nah, berarti si networknya titik 10.64 seperti itu. Nah, untuk total hostnya sendiri sama seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Si 18 itu host apa ya? Host bloknya, blok subnetnya terdapat di nilai 32. Jadi kita masukkan 32 lalu dikurangi 2 lagi sesuai dengan tabel ya. Jadi hasilnya 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Nah, untuk range sendiri sama, kita tentukan dari network sampai ke host gitu. Nah, jadi kan si networknya ini 64 ya. Berarti si range-nya 65 sampai berarti 64 tambah 30 sama dengan 94. Jadi si rentang hostnya 192.168.10.65 sampai 192.168.10.94. Lalu ada gateway nih. Seperti biasa, kita masukkan ke range host IP yang pertama yaitu titik 10.65 itu. Nah, untuk broadcast kita tinggal melanjutkan kembali dari si range host, berarti sudah 94 yaitu 95 seperti itu. Untuk subnet sama aja, kan si 32 ini si hostnya masuknya ke, bisa dilihat di tabel CIDR, masuknya ke slash 27 dan masknya 224. Nah, lalu kita tinggal tuliskan di tabel seperti itu. Nah, kemudian juga ada lab 2 sama seperti itu ya, teknis pengkonfigurasian file SM-nya gitu guys. Nah, lalu ada juga nih pengkonfigurasian subnetting router. Nah, kenapa router perlu di subnetting? Karena itu juga merupakan apa ya, gateway untuk penyambung antara lab dengan lab. Nah, di sini ada router pertama, 2 dan 3. Nah, lalu router pertama nih networknya ada 112. Kenapa sih bisa 112? Karena melanjutkan dari broadcast di lab 2 tuh 111. Lalu kita masukkan ke router 1 112. Nah, kenapa sih total hostnya 4? Nah, jadi gini, di topologi kita tuh kan ada 3 router ya, 3 router. Nah, jadi kita memasukkan si hostnya itu 3. Nah, bisa dilihat ya di tabel CIDR lagi 3 tuh kan nggak ada. Nah, 3 tuh berarti masuknya ke 4 yang hostnya, bisa lihat. Itu masuknya ke 4, 2 kan soalnya kurang. Nah, lalu kita tulis 4. Lanjut lagi jumlah host kan 2 pangkat N kurang 2, 4 kurang 2 dengan 2. Nah, seperti itu. Lalu untuk range host kita lanjutkan lagi nih. Dari network ke jumlah host 112, 113, 114. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu untuk gateway kita ambil ke range host yang pertama, yang di routernya broadcast, melanjutkan setelah range host 115. Begitupun pula
untuk subnetting router 2 dan router 3. Nah, oke. Selanjutnya ada materi tentang CIDR yang akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini, yaitu Saudari Laisa. Silahkan. Oke, bentar langsung ya. CDR. CDR ini apa sih? CDR ini adalah Classes Interdomain Routing. Nah, di sini CDR ini untuk apa? Untuk mengklasifikasikan alamat IP yang berbeda. Gimana sih cara mengklasifikasikannya? Yang pertama itu, kita tentuin dulu nih berapa jumlah hostnya yang bakal dialokasikan. Nah, selanjutnya kita cari blok subnetnya. Nah, habis itu kita tentuin nih IP address-nya dari tiap lab-nya itu. Terus dari situ kita bisa menghitungnya. Nah, cara menghitungnya juga itu sama seperti tadi yang di VLSM ya. Di situ ngitungnya itu pakai rank host. Nah, selanjutnya itu kita tentukan lagi nih subnet binner atau slash-nya. Supaya apa? Supaya untuk network pada lab berikutnya itu kita tinggal cari aja gitu host validnya, subnet broadcast-nya gitu. Nah, untuk perhitungan lebih jelasnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva Setianandi. Baik, terima kasih untuk Saudari Laisa. Saya akan menjelaskan yaitu lab yang ketiga. Sebelumnya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari jumlah host terbesar ke host yang paling terkecil. Mengapa? Supaya IP validnya dari tiap-tiap lab tersusun. Nah, bisa dilihat dari topologi yang kita telah buat, jumlah host terbesar ada di lab 3 yang berjumlah 60 host. Berarti yang pertama akan dikonfigurasi adalah lab yang ketiga. Untuk lab yang ketiga, bisa kita ambil contoh IP 192.168.10.44/26. Nah, kenapa slash-nya bisa 26? Karena jika dilihat dari tabel CIDR, slash-nya bernilai 64 host, yang mana 64 merupakan blok subnet dari 60 PC yang berada di lab yang ketiga. Selanjutnya, kita bisa menentukan jumlah host yang valid dengan cara kita mencari nilai dari slash 26, lalu dikurangi 2. Nah, tadi itu kan slash 26 nilainya 64, dikurangi 2, jadi hasilnya sama dengan 62. Selanjutnya, kita mencari nilai subnet dari slash 26. Bisa kita lihat kembali dari tabel CIDR. Subnet dari 26 adalah 192. Jadi kita tinggal masukkan subnet max yaitu 255, 255, 255, 192. Selanjutnya, kita harus menghitung untuk menentukan IP network. Jadi begini perhitungannya. Kita ambil host dari IP address lab ketiga, yaitu 44, lalu dibagikan dengan jumlah blok subnet pada host yang valid. Jadi 44 dibagi 64 sama dengan 0. Lalu hasil pembagian tersebut yang berjumlah 0 dikalikan dengan 5 blok subnet tadi yaitu 64. Jadi 0 dikali 64 sama dengan 0. Maka telah ditemukan IP networknya yaitu 0. Kemudian untuk menentukan IP broadcast-nya kita harus menghitung lagi. Dengan cara host dari IP network yang telah ditemukan yaitu 0 ditambah jumlah blok dari slash 26 yakni 64. Lalu dikurangi 1. Jadi 0 ditambah 64 sama dengan 0, kemudian dikurangi 1 sama dengan 63. Maka telah ditemukan IP broadcast-nya yaitu 192.168.10.63. Nah, untuk menentukan IP valid cukup mudah dengan cara menentukan rentang dari IP network ke IP broadcast. Berarti IP validnya yaitu 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62. Untuk lab 1 bisa dilanjutkan kepada Saudara Wilham. Sebelumnya, terima kasih kepada Diva telah memberikan saya kesempatan. Bisa dilihat dari topologi yang telah kita buat, jumlah host yang ada di lab 1 adalah berjumlah 18 host.
Untuk lab 1 sendiri, bisa kita ambil contoh IP 192.168.10.90/27. Kenapa slash-nya bisa 27? Karena jika dilihat dari tabel CIDR-nya, slash 27 bernilai 32 host, yang mana 32 merupakan blok subnet dari 18 PC yang berada di lab 1. Selanjutnya, kita bisa menentukan jumlah host yang valid dengan cara kita mencari dari dari slash 27 lalu dikurangi 2. Tadi itu kan slash 27 nilainya 32 lalu dikurangi 2, jadi hasilnya adalah 30. Selanjutnya, kita mencari nilai subnet dari slash 27. Bisa kita lihat kembali dari tabel CIDR-nya, subnet dari 27 adalah 224. Jadi kita tinggal masukkan subnet mask, yaitu 255.255.255.224. Selanjutnya, kita harus menghitung untuk menentukan IP network. Jadi, perhitungannya kita ambil host dari IP address lab pertama, yaitu 90, lalu dibagi dengan jumlah blok subnet pada host yang valid. Jadi, 90 dibagi 32 sama dengan 2,8. Tetapi, angka di belakang koma tidak diambil. Lalu, hasil pembagian tersebut yang berjumlah 2 dikalikan dengan 32 blok subnet tadi, yaitu 2 dikali 32 sama dengan 64. Maka telah ditemukan IP network-nya adalah 64. Untuk menentukan IP broadcast, kita harus menghitung lagi dengan cara host dari IP network yang telah ditemukan, yaitu 64 ditambah jumlah blok dari slash 27, yakni 32. Lalu dikurangi 1. Jadi 64 ditambah 32 sama dengan 96. Nah, 96 tersebut dikurangi 1 menjadi 95. Maka telah ditemukan IP broadcast-nya, yaitu 192.168.10.95. Nah, untuk menentukan IP valid cukup mudah, yaitu dengan cara menentukan rentang dari IP network ke IP broadcast. Berarti IP validnya adalah 192.168.10.65 sampai dengan 192.168.10.45. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nopi. Baik, terima kasih kepada Saudara Wilham. Untuk selanjutnya bisa dilihat dari topologi yang di atas, saya akan menjelaskan mengenai lab 2. Oke. Untuk lab 2, kita ambil contoh IP-nya 192.168.1.10.105 dan slash 28. Kenapa slash-nya bisa 28? Karena jika dilihat dari tabel CIDR, slash 28 bernilai 16 host, yang mana 16 merupakan blok subnet dari 10 PC yang berada di lab 2. Untuk selanjutnya, kita bisa menentukan jumlah host yang valid dengan kita mencari nilai dari slash 28, kemudian dikurangi 2. Nah, tadi kan slash-nya 28 nih. Jadi nilai 28 dari slash 28 itu sama dengan 16. 16 dikurangi 2, jadi hasilnya sama dengan 14. Selanjutnya, untuk mencari nilai subnet mask dari slash 28, bisa kita lihat kembali dari tabel CIDR subnet. Dari 28 adalah 240. Jadi, kita tinggal masukkan subnet masknya 255.255.240. Untuk selanjutnya, untuk menentukan IP network, kita menghitung dengan mengambil host dari IP address pada lab 2, yaitu 105, lalu dibagikan dengan jumlah blok subnet pada host yang valid. Jadi, 105 dibagi 16 sama dengan 6.
Kemudian hasil pembagian tersebut yang berjumlah 6 dikalikan dengan 5 blok subnet yang tadi, yaitu 6 dikali 16 sama dengan 96. Maka telah ditemukan IP network-nya sama dengan 96. Selanjutnya untuk menentukan IP broadcast, kita harus menghitung kembali dengan cara host dari IP network yang telah ditemukan, yaitu 16 ditambah jumlah blok dari /28 yakni 16. Kemudian dikurangi 1. Jadi 96 ditambah 16 kan 112 nih. Dikurang 1 sama dengan 111. Maka ditemukan IP broadcast-nya yaitu 192.168.10.111. Nah, untuk menentukan IP palit sangat-sangat mudah dengan cara menentukan rentang dari IP network ke IP broadcast. Berarti IP palitnya 192.168.10.97 sampai dengan 192.168.10.110. Mungkin cukup sekian. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan saya semua yang sudah menjelaskan. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.